Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Ketika Yesus hendak memilih ke-12 rasul untuk menyertai dan siap diutusnya, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Hari ini, gereja mempestakan Santo Simon dan Yudas Tadeus Rasul. Simon termasuk anggota gerakan bawah tanah yang mau menyingkirkan kekuasaan Roma. Dan Yudas Tadeus melihat Yesus sebagai calon penguasa baru karena ada kuasa dalam diri Yesus. Mereka tetap setia mengikuti Yesus, kendati kemudian sadar bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Murid adalah dia yang setia mengikuti sang guru dan siap diutusnya melanjutkan misi Yesus di dunia ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya kebenaran, Yesus Putramu memilih para rasul guna melanjutkan karya misinya di dunia. Semoga berkat doa Santo Simon dan Yudas Tadeus, gerejamu semakin bertumbuh subur dan menjadi tanda penyelamatan bagi semua bangsa yang percaya kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka.
juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa. Dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus membutuhkan rasul-rasul yang siap menjadi perpanjangan tangannya dan terus melanjutkan misi keselamatannya bagi umat manusia. Terdapat begitu banyak orang yang mengikuti Yesus karena terpesona oleh pribadinya dan daya kuasa yang ada pada dirinya. Sekalipun demikian, Yesus hanya memilih 12 orang yang akan dijadikannya sebagai rasul-rasul. Pemilihan ini merupakan keputusan yang krusial, yang sangat penting. Maka Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapanya. Setelah pemilihan para murid, dia pun turun bukit dan menjumpai sejumlah besar orang yang datang dari berbagai daerah, wilayah, dari Yudea, Yerusalem, dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka mau mendengarkan dia disembuhkan dari penyakit dan untuk menjamah Yesus. Sebab ada kuasa dalam diri Yesus yang mereka butuhkan. Tindakan Yesus mengajarkan semua murid untuk membangun relasi bersama Allah dalam seluruh peristiwa hidup kita. Awalilah seluruh karya, perjuangan dan hal-hal penting dalam hidup ini bersama Allah di dalam doa. Yesus mampu bertahan semalam-malaman untuk berdoa kepada Bapanya. Hal ini bukan berarti panjangnya atau lamanya waktu berdoa, melainkan banyaklah berdoa dan masuklah ke kedalaman suasana hadirat Allah. Setiap murid diajar Yesus untuk bersimpuh dalam doa supaya tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Doa menjadi kekuatan yang sungguh besar, sekalipun tidak tampak.
Dalam doa kita memandang, mendengarkan, dan menjamah Yesus guna memperoleh segala kuasa yang ada di dalam diri Yesus. Setiap murid yang bertekun dalam doa dimampukan untuk bertahan dan pasti tidak pernah tega untuk mengkhianati sang guru. Hanya orang yang jarang berdoa akan mudah jatuh ke dalam pencobaan dan akhirnya meninggalkan Yesus. Renungkanlah perkataan ini. Orang-orang yang melepaskan imannya akan Yesus Kristus ibarat murid yang sudah dipilih oleh Yesus lalu berkhianat kepadanya. Nasib orang-orang seperti itu tidaklah berbeda jauh dengan Yudas, si pengkhianat. Marilah bertanya, sudahkah saya bertekun dalam doa? Dan apakah saya akan berkhianat kepada Yesus yang sudah memilih saya dalam rahmat pembaptisan yang saya terima dulu? Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih kami menjadi murid-murid-Mu guna melanjutkan perutusan-Mu di dunia. Semoga kami selalu mencintai hidup doa untuk membangun kebersamaan denganmu. Semoga kami pun setia beriman kepadamu, kendati ada begitu banyak tantangan kehidupan beriman dan menjadi murid-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dan penyelamat hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari setia bertekun dalam doa dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning